Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini di Minggu Advent yang keempat. Di sini mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan yang sebagai pemilik alam semesta ini. Dan biarlah pada pagi hari ini kita senantiasa untuk memuliakan Dia di dalam hidup kita, dimanapun kita berada, bahkan saat ini kita beribadah, biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi, lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Bapa, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita katakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa Advent yang keempat ini Tuhan, kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Kami senantiasa bersuka cita. Kami senantiasa memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap pribadi kami pada saat ini. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Bahkan di tempat Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun yang menjangkau live streaming ini Bapak. Kau urapi Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kebaktian dan ditabiskan hambanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari katakan, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Dan
Kebaktian ini dalam minggu Advent keempat didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anaknya yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita mendengarkan beberapa warta jemaat, terus disambung sama doa syafaat. Bagi majelis yang bertugas, kami persilakan. Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat beribadah. Kita akan membuka warta gereja kita. Kita akan melihat di halaman 1, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi mengenai gereja dan juga rekeningnya ada di halaman 1. Kemudian di halaman 2 kita melihat ada ringkasan untuk renungan tema pada hari ini. Dan di halaman 3 kita melihat jadwal pelayanan ibadah raya live streaming untuk semua petugas-petugas baik hari ini maupun minggu depan. Diharap untuk semua pelayan yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Kita melihat informasi di halaman yang keempat mengenai agenda perayaan malam Natal, malam Tahun Baru dan Tahun Baru. Untuk ibadah malam Natal, Kamis tanggal 24 Desember dimulai pukul 6 sore untuk wilayah selatan dan utara. Di situ sudah ada tema dan semua pengkhotbah serta petugasnya agar Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri. Juga di poin 2 ibadah Natal Jemaat tanggal 25 Desember 2020 untuk jemaat di wilayah barat dan timur. Akan dimulai pukul 9 di gereja. Petugasnya sudah tertulis semua di dalam warta gereja. Kemudian informasi berikutnya ada ibadah tutup tahun 2020. Kita akan membagi 2 kali ibadah karena itu ada perjamuan kudus untuk akhir tahun pada Kamis tanggal 31 Desember 2020.
Ibadah sesi pertama akan dimulai pukul 4 sore sampai dengan pukul 5:30 untuk wilayah selatan dan utara, dan ibadah yang sesi 2 akan dimulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 20 untuk wilayah barat dan timur. Sedangkan ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2021 akan dimulai pada pukul 9 pagi. Untuk penjelasannya, ibadah malam Natal, malam tahun baru dilakukan dengan tatap muka dengan jumlah jemaat 55 orang sudah termaksud dengan pelayan, 40 orang akan berada di lantai 2 dan 15 orang akan berada di ruang sekolah minggu. Ibadah malam Natal, malam tahun baru dibagi per wilayah juga seperti yang sudah disebutkan tadi. Sedangkan untuk tahun baru tidak dibagi per wilayah, tetapi semua jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja harap konfirmasi dulu ke gereja melalui sekretariat, bisa melalui WA ataupun telepon langsung ke gereja, karena jumlahnya akan dihitung sesuai dengan kuota yang sudah disiapkan. Kemudian untuk semua jemaat yang akan mengikuti ibadah Natal, malam tahun baru dan tahun baru dipastikan dalam kondisi sehat dan juga menggunakan masker atau face shield selama berada di gereja. Demikian untuk informasi mengenai agenda pelayanan kita, ibadah kita untuk Natal dan akhir tahun. Dan kita lihat di halaman 5 terkait pemberitahuan. Yang pertama, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Komisi PI dan Misi telah mentransfer melalui Bank BCA sebesar 1 juta kepada keluarga Daniela Bamba di Suku Laut, Kepulauan Riau, dan melalui Bank Mandiri sebesar 1 juta untuk keluarga Sakir di Kirgistan. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember akan diadakan perjamuan kudus yang akan dibagi dalam 2 sesi. Di situ dapat dilihat untuk majelis yang bertugas, dimohon semua majelis dapat mempersiapkan diri. Informasi yang berikutnya, Panitia Hunapas memberitahukan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari bahwa sesuai yang diinformasikan sebelumnya, kebutuhan untuk kegiatan Natal dan akhir tahun adalah sebesar 10 juta rupiah, dan puji Tuhan sudah masuk sebesar 9.121.685, semua dari partisipasi dari jemaat kita semua bersama-sama untuk Natal ini, sehingga kekurangan dana yang diperlukan adalah sebesar Rp878.315. Puji Tuhan, kami dari Panitia Natal mengucapkan terima kasih atas semua berkat-berkat yang sudah Bapak Ibu salurkan untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru di gereja kita. Baik Bapak Ibu, kita melihat di halaman yang ke-6 untuk jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Pada tanggal 22 Desember ada Bapak Stephen Kristanto, Bapak Dani Hadi, Saudari Endang Dorce Porayo, anak Besalil Porasido Lumban Raja, dan anak Azalea Porasido Lumban Raja. Dan juga pada tanggal 23 Desember, Ibu Kesya Anastasia Pangemanan, dan tanggal 25 Desember Ibu Natalia Subbendi. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun diambil dari Mazmur 81 ayat 17 yang mengatakan, "Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya." Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukannya setiap hari. Di bagian bawah ada pemasukan kas gereja untuk persembahan-persembahan minggu lalu, dan juga persembahan persepuluhan ada di halaman yang ke-7, Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan jika ada mungkin yang Bapak Ibu merasa belum tercatat, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja atau bendahara gereja.
Ya, demikian pengumuman dan informasi dari Warta Gereja. Tiba saatnya kita akan menaikkan pokok doa. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan membagi di dalam yang pertama ucapan syukur, akan didoakan bersama-sama kita semua. Kemudian untuk permohonan doa, kaum pria akan mendoakan masyarakat Indonesia supaya tetap waspada dan terus menjaga kedisiplinan sehingga tidak bermunculan klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Dan juga kaum pria mendoakan pertumbuhan iman jemaat supaya tetap menjadi jemaat yang dewasa rohani, kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan sekarang ini. Dan yang ketiga, jemaat-jemaat yang sakit supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Untuk kaum wanita, kita akan mendoakan poin-poin berikut. Yang pertama, gereja-gereja yang masih menjalankan pelayanan secara online atau yang sudah beribadah tatap muka di gedung gereja secara terbatas, agar pelayanan ini terus memberkati seluruh jemaat dan tetap menjaga protokoler kesehatan. Poin yang kedua, kaum wanita mendoakan tenaga medis yang masih setia merawat pasien positif COVID-19 agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan di poin ketiga, berdoa untuk jemaat-jemaat yang bekerja di luar kota Surabaya supaya Tuhan menyertai dan selalu memberikan kesehatan. Nanti untuk pada poin yang ketiga, dari 1 sampai 3 akan didoakan oleh majelis yang bertugas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan satu pujian yang akan dipimpin oleh liturgus. Kau selalu ajaib bagiku Tuhan. Jalanmu tak terselami saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Mari kita berdoa.
jemaat yang berada di luar kota kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang akan menjaga, memelihara hidup mereka, dan mereka terus Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, kita satukan doa kita. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, Allah yang kami sembah dan puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Engkau sudah menolong kami, sudah terus memelihara kehidupan kami. Begitu indahnya Tuhan, hingga saat ini kami ada di tempat ini. Dan begitu juga semua jemaat yang ada di rumah. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah menaikkan doa-doa kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menjawab semua doa kami tepat pada waktunya. Dan juga saat ini tetap kami mendoakan secara khusus untuk Ibu Pendeta Alfrince Mandiangan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Semua yang sudah hamba-Mu persiapkan, biarlah Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, biarlah hamba-Mu dapat menyatakan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang akan lagi kembali menguatkan jemaat-Mu, yang akan kembali lagi memulihkan hidup semua jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu di dalam setiap kegiatan pelayanannya, di dalam rumah tangganya, beserta suami dan anak-anak. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong, menjaga dan memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk panitia Hunapas, di dalam mempersiapkan semua kegiatan malam Natal, malam Tahun Baru dan juga Tahun Baru. Biarlah Tuhan Kau berikan kesehatian, Engkau berikan kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Engkau berikan sukacita di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah semua panitia Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, dan berikan mereka kemampuan agar mereka dapat menjalani tugasnya dengan baik ya Bapa, dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan juga sudah mencukupkan dana yang kami butuhkan. Dan kami yakin dan percaya tepat pada waktunya Tuhan yang akan menyempurnakan semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami lakukan. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk rencana sidang Sinode GMII tahun 2021 dan panitia sidang yang sedang mempersiapkannya. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, jika Engkau izinkan semua hamba-hamba Tuhan GMII dapat bertemu untuk melaksanakan sidang Sinode. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan membuka semua jalannya ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memberkati panitia di dalam mempersiapkannya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami semua merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa biarlah pandemi ini agar segera berlalu Tuhan. Sehingga semua kegiatan pelayanan kami juga dapat kami lakukan dengan baik, dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan ya Bapa. Tapi kami tetap berserah, bergantung kepada Tuhan, karena Engkau lah Allah yang mempunyai hidup kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah semua rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyempurnakan dan yang akan menggenapi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, dan biarlah doa-doa yang sudah kita doakan di hadapan Tuhan, kita imani Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 89. Mazmur 89 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Nanti kita sambung lagi di ayat ke-19 sampai ke-26.
Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan bergantian. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4. Perikopnya, kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etam orang Israel. Mari Bapak Ibu. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Ayat ke-19, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Ayat ke-20, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Musuh kita akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Kita baca bersama-sama ayat ke-26. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Masih tetap berdiri. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersukacita dan merasakan, bahkan kita setiap hari, bahkan hidup kita selalu ditolong Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Yang di rumah juga. Dan berikan senyum kanan kiri Bapak Ibu. Yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, meskipun yang ada di sendiri melihat live streaming, kita berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mari kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Bersyukurlah. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan, masih bersukacita. Amin. Kita percaya pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita adalah umat pilih-pilihan Tuhan. Kita semua dipilih oleh Tuhan dari suku bangsa. Ada yang Jawa, ada yang Batak, bahkan ada yang Manado. Mari kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipanggil untuk memuliakan nama Dia. Segala bangsa kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya. Banyak kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih dari umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan roh kita untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia. Karena Dia sungguh indah, hanya Yesus yang kita agungkan.
sungguh indah. Dia Yesus, dia ajaib. Dia ajaib, dia mulia. Dia katakan dia cinta daku, cinta daku, dan selalu mengampuni kami Tuhan, dan ampuni. Engkau rela berikan nyawamu untuk selamatkan kita semua, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Mari sama-sama kita sambut Yesus Tuhan kita. Sambutlah Yesus, tinggikan dia, tinggikan Yesus, beri dia hormat, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan dia sungguh indah. Sungguh indah. Mari angkat tangan kita, rasakan hadirat Tuhan. Iya Yesus. Haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Kita angkat tangan kita, kita sambut dia. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, beri dia hormat yang terbaik. Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau jemaat saja katakan sambutlah Yesus. Haleluya Tuhan. Ya, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Inilah pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Kami mengagungkan Engkau.
Sama-sama kita katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia. Mari Bapak Ibu, katakanlah dengan bersuara, agungkan Dia, tinggikan Dia, karena Dia layak disembah. Karena Dia layak diagungkan. Tidak ada di dunia ini yang layak kita sembah, hanya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih setia-Mu kami boleh ada saat ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami rasakan saat ini, Engkau melawat kami. Kami datang ke tempat ini Tuhan, bahkan di rumah kami masing-masing. Tiada lain mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami sama-sama bernyanyi, bersorak bagi Dia. Terima kasih Bapa. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Tuh kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar bersuka atas perbuatan-Mu, semuanya Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian,
janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami memuji dan memuliakan Engkau Allah kami. Di dalam Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami hingga saat ini. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mengangkat hati kami untuk meninggikan, memuliakan hanya Engkau Allah yang layak, yang patut kami sembah, kami puja. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas ini, yang memungkinkan kami ada di tempat ini. Kami boleh ada di hadirat Tuhan. Kami dilayakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan Engkau berkenan dengan kasih dan kuasa-Mu untuk melawat kami lagi pada hari ini. Kami bersyukur. Karena itu Tuhan, kami rindu lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau lagi yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, dan siap kami untuk bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan urapi lagi hamba yang terbatas ini, sehingga firman Tuhan disampaikan dengan jelas dan murni kepada kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kesempatan yang indah ini kita semua bersuka cita karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang saya tahu tidak mudah bagi kita semua, untuk bangsa kita juga, tetapi Tuhan begitu luar biasa, kasih-Nya tidak terbatas. Karena itu mari dalam sukacita Tuhan kita akan membuka Alkitab kita akan membaca teks yang sudah dipersiapkan. Kita akan membaca Lukas pasal 1, Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ya Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini, kita akan berganti-gantian membacanya. Saya membaca ayat 26, ayat-ayat yang genap, dan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil atau mulai ayat 27. Saya akan membaca judul perikop Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teks yang sudah kita baca di bawah tema tanggapan terhadap panggilan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang panggilan, ya Alkitab mencatat banyak sekali, terutama di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu pasti ingat bahwa panggilan Allah kepada manusia secara pribadi, ya, itu berdasarkan kasih-Nya. Ya, siapa sebetulnya sosok manusia itu yang menerima panggilan Tuhan? Kalau bukan karena Allah begitu mengasihinya. Bapak Ibu ingat tentang peristiwa Yunus? Ya, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3, dia mendapat tugas, dipanggil untuk memberitakan kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat, supaya Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus, tanggapan terhadap panggilan Tuhan, dia melarikan diri. Ya jelas panggilan itu untuk Yunus, tapi Yunus melarikan diri. Kemudian juga kalau kita melihat Keluaran pasal 4, dalam ayat 11 sampai 13, waktu Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa katakan, Tuhan utus saja yang lain. Saya ini nggak pintar ngomong. Ya, berat lidah saya. Jangan saya, utus saja yang lain. Yang meresponi dengan baik itu adalah Yesaya. Yang terkenal ayatnya itulah. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Itu Tuhan panggil Yesaya, dia katakan ini aku, utuslah aku. Kira-kira dari 3 kejadian ini, 3 pribadi yang dipanggil oleh Tuhan, ya, apa yang mirip-mirip yang kita alami? Yunus, Musa, atau Yesaya? Kalau saya merenungkan ini masih manusiawi banget ya. Karena untuk melakukan panggilan Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi kalau hari ini kita sudah baca Lukas pasal 1, kita akan melihat panggilan terhadap sosok wanita. Seorang wanita biasa. Ya, Maria bukan wanita luar biasa. Tapi nanti kita lihat karena tanggapannya terhadap panggilan Tuhan itulah dia menjadi wanita luar biasa. Maria adalah sosok wanita yang biasa yang menerima kasih karunia Allah. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara juga yang dipanggil oleh Tuhan menerima kasih karunia Tuhan. Menerima kasih karunia Allah. Allah memanggil kita tidak sembarangan. Tidak main panggil. Ya, pimpinan kita juga ya, kalau kita berprestasi dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam karir, pasti dia akan memanggil karyawannya atau anak buahnya dan akan diapresiasi. Diberikan tugas lagi tanggung jawab yang lebih besar. Atau juga kalau terjadi pelanggaran karyawannya, dia juga sebagai pimpinan akan memanggil anak buahnya, ditegur, kemudian juga diperingatkan. Jadi panggilan itu tidak sembarangan, tidak tanpa maksud. Apalagi panggilan itu terjadi dari Allah sendiri. Saya mencatat mengapa Maria begitu luar biasa meresponi panggilan Tuhan. Dan panggilan ini bukan panggilan yang gampang bagi seorang wanita yang biasa saja. Ya, bukan Wonder Woman dia, bukan Superwoman dia. Dia wanita biasa. Saya mencatat ada 5 hal di sini. Karena respon Maria ini, kalau di dalam ayat 38 yang tadi kita sudah baca, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di lingkungan kita orang-orang percaya, saya ingin katakan ini viral banget ya, kata-kata Maria ini. Tetapi sebetulnya itu begitu sulit. Panggilan itu seperti apa? Yang pertama, ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Panggilan itu adalah inisiatif Allah, dari pihak Allah. Betul-betul Allah mengatakan di sini, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Betapa bangganya Maria dan kita semua
jika Allah memanggil, karena itu adalah dari inisiatif Allah sendiri, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk datang ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu adalah Maria. Untuk datang kepada seorang wanita. Allah sendiri yang mempunyai inisiatif untuk memanggil Maria. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bahwa Maria akan menerima karunia Allah dan penyertaannya. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur kalau ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena Maria menerima panggilan ini, katakan, "Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini belum tahu ya panggilannya seperti apa. Tugasnya Maria seperti apa, Maria belum tahu. Tetapi malaikat itu berkata, "Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini mengandung berkat dan janji. Dan Allah memanggil manusia dengan berkat dan janji. Bukan hanya kita harus, kalau dipanggil ya harus nurut, harus harus berespon dengan baik, gitu ya. Tapi sebenarnya banyak juga yang dipanggil nggak nurut ya Bapak Ibu ya. Ya itu contoh yang tadi pertama. Yunus kan nggak nurut. Dia pergi sampai naik kapal sejauh-jauhnya, disuruh ke Niniwe, dia pergi ke tempat yang berlatar belakang berbeda, bertolak belakang dengan tempat di mana dia harus pergi. Padahal ada janji Tuhan di dalamnya, ada berkat Tuhan ketika Tuhan memanggil setiap pribadi. Dan ini yang Tuhan berikan kepada Maria. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, ini sudah kelihatan tugasnya. Bahwa Maria dipanggil untuk menjadi seorang ibu, mengandung dan melahirkan. Panggilan alam wanita ya, habis mengandung pasti melahirkan. Ini panggilan untuk Maria, tetapi disinilah tugas Tuhan yang Tuhan berikan yang di luar pengertian manusia, di luar rencana Maria, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan, padahal dia masih bertunangan, belum menikah. Dan jawaban Maria ini manusiawi sekali. Bagaimana itu terjadi sementara saya belum mempunyai suami? Ya Bapak Ibu Saudara, ini bukan penolakan Maria terhadap panggilan ini, tapi ini manusiawi. Ini berarti di luar pengertiannya dia secara manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tunangan bagaimana? Itu kan rencana ya, rencana baik. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ini tunangan. Setelah tunangan nanti itu menikah, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Atau dalam tahun ini juga misalkan seperti itu ya. Sama tahunnya dengan tunangan. Kemudian waktu tunangan siapa nanti yang akan diundang, waktu menikah siapa nanti yang diundang. Semuanya sudah direncanakan. Sudah direncanakan dengan baik. Mungkin bagi kita pun, kita sudah punya planning di dalam kehidupan kita. Ya, saya harap planning kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita doakan, kita gumulkan sungguh-sungguh. Kita punya rencana dalam kehidupan kita. Begitu tiba-tiba di luar rencana kita datang seperti apa yang terjadi kepada Maria. Akan mengandung dan melahirkan, tapi bukan secara hubungan secara manusia. Di luar pikirannya dia secara manusia. Di luar rencananya dia. Ungkapannya manusiawi. Saya bagaimana itu terjadi karena saya belum mempunyai seorang suami. Dan akhirnya malaikat itu menjelaskan. Ini panggilan yang diberikan oleh Tuhan untuk Maria di luar pemikirannya dia secara manusia.
Sehingga ada banyak orang yang bisa berkelit. Ya, gak masuk akal nih. Gak sesuai nih dengan pikiran saya. Maria tidak demikian. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia tahu bahwa malaikat itu datang. Dia katakan bahwa dia seorang yang dikaruniai dan Tuhan menyertai dia. Sehingga sekalipun yang dia terima ini berita dia menjadi seorang ibu akan mengandung dan melahirkan, dia menerima. Belum menanggapi sesuatu ya. Dia baru mendengarkan dan menerimanya. Oke, karena waktu dia katakan saya belum bersuami, malaikat menjelaskan bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan yang keempat, mengapa panggilan itu begitu luar biasa bagi Maria? Dan akhirnya Maria mempunyai respon yang benar. Yang keempat, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maria menerima Roh Kudus, menerima kuasa Allah dalam panggilannya untuk melaksanakan rencananya di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Bahwa ketika Tuhan memanggil, Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan kuasa kepada seorang yang dipanggilnya untuk melakukan firman Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak serta-merta, ya kamu jalankan ini ya, terserah nanti kamu kalau jatuh bangun sendiri, kalau kamu begini, kamu urus sendiri, tanggung jawab kamu. Tidak seperti itu. Maria diberikan tugas yang mulia oleh Tuhan. Dan dia katakan kamu akan menerima Roh Kudus dan kuasa Allah. Saya merenungkan mengapa ada banyak orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan tetapi tidak meresponi dengan baik panggilan Tuhan. Padahal Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan kuasanya. Ini berarti kemampuan Allah, kuasa Allah ada di dalam diri seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya mengerti bahwa ternyata Tuhan tidak tunggu kita hebat dulu berprestasi, wah luar biasa gitu ya, baru Tuhan akan panggil. Nanti kalau dia udah jadi orang hebat, udah terkenal, udah dihargai di sana sini, baru saya akan panggil. Tidak. Maria seorang wanita yang sederhana dan dipakai, diberikan kuasa Tuhan. Kita bersyukur loh Bapak Ibu, kita bukan Wonder Woman atau Superman gitu ya. Manusia biasa saja yang menerima kasih Allah, yang menerima Roh Kudus dan kuasa Allah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat siapa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan keselamatannya? Lewat Maria, lewat manusia, lewat kita semua jemaat Tuhan. Melalui kita semua, Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Itu yang keempat. Yang terakhir, ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah malaikat itu mengatakan bahwa Elizabeth juga yang dikatakan mandul itu, saudaramu itu sekarang juga sedang mengandung. Sudah 6 bulan kandungannya. Dan ayat 37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketika Maria menerima panggilan itu, Allah mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu berarti apa Bapak Ibu? Ada mujizat Allah bagi orang yang dipanggilnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Maria memiliki respon yang sangat luar biasa. Maria memiliki respon dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya. Respon Maria ini yang terkenal di dalam ayat yang 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itu responnya dia yang pertama, tanggapannya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Oh, pantesan Tuhan pilih saya ya. Ternyata selama ini kesalehan saya ini berbuah baik. Tuhan akhirnya memilih saya.
Tidak seperti itu. Maria katakan, aku inilah hamba Tuhan. Maria mengungkapkan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, baiklah kita mengungkapkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati di hadapan Tuhan, siapa saya? Dan yang kedua, Maria meresponi, dia terbuka membiarkan Tuhan melaksanakan maksudnya di dalam kehidupannya. Ini bentuk ketaatan mutlak. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini taat mutlak, Bapak Ibu. Terhadap panggilan Tuhan, setiap kita seharusnya memiliki respon yang benar. Ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu berdasarkan kasih-Nya. Inisiatif Tuhan sendiri. Dan bahwa Tuhan mengaruniakan kasih-Nya, penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita ketika Tuhan memanggil kita. Allah memanggil kita untuk melakukan semua maksud-Nya. Maksud Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan hanya sampai di Maria saja yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita semua Bapak Ibu. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan kita. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang sudah menerima kasih karunia itu. Maria menerima kasih karunia penyertaan Tuhan. Dan dia harus menjadi seorang ibu dari juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Di luar pengertiannya dia. Bisa jadi Bapak Ibu menerima panggilan di luar pengertian Bapak Ibu. Tetapi kalau itu dari Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia, penyertaannya sempurna bagi kita semua. Saya tidak tahu panggilan Bapak Ibu apa sekarang, secara pribadi pasti Bapak Ibu punya panggilan di hadapan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sering mendengar di televisi ada program-program yang menginspirasi yang baik saja, yang baik sekali dari program TV yang Kick Andy begitu ya. Ada orang yang meninggalkan kekayaannya, semua kenyamanan hidupnya dan masuk sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk mengajarkan anak-anak supaya anak-anak itu bisa membaca dan menulis. Kemudian di tengah-tengah lingkungan kita juga ada yang seperti itu, Bapak Ibu juga mendukung. Saya tahu mempunyai beban untuk mengajar anak-anak supaya tidak lagi buta huruf tetapi bisa membaca dan menulis dan membaca, anak-anak itu bisa maju, yang kita doakan. Ya. Kita mempunyai panggilan yang khusus di hadapan Tuhan. Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Ada yang lari dari panggilan itu, ada yang berkelit, ada yang dingin, acuh tak acuh. Bahkan merasa nyaman kalau melakukan kehendaknya dia, nyaman sudah. Saya yang jalankan, ya saya yang putuskan lah, masa orang lain yang putuskan. Ada yang berkata seperti itu. Kalau saya nyaman, ya saya akan jalankan. Kalau enggak, ya saya nggak akan jalankan. Saya merenungkan Maria ini waktu dapat pemberitahuan menjadi seorang ibu, mengandung dan melahirkan, padahal dia belum bersuami. Kira-kira nyaman nggak ya di hatinya? Secara manusia ya nggak nyaman. Masih wajar ya, nggak nyaman. Kata lingkungan apa nanti? Tiba-tiba mengandung, padahal belum bersuami, tidak nyaman. Tetapi panggilan itu berdasarkan dari Allah untuk membawa kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menolak Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memanggil kita secara pribadi untuk memakai kita, menjalankan maksudnya di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini, kita tidak bisa menolak. Seharusnya apa yang kita katakan Bapak Ibu, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Jadilah Tuhan. Maria membuka hatinya selebar-lebarnya.
Maria terbuka untuk dipakai oleh Tuhan. Baiklah kita Bapak Ibu Saudara, kita terbuka untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dan gereja ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Gereja harus terbuka dengan panggilan Tuhan. Ya, bukan hanya bentuk ibadahnya ucapan syukur terus ya Bapak Ibu ya. Tetapi pergi memberitakan Injil ke tempat-tempat yang sampai ke pelosok-pelosok, memberitakan keselamatan. Kemudian kita juga bisa pergi dengan persembahan-persembahan kita, dengan doa-doa kita. Kita tidak lagi memikirkan kenyamanan kita, tetapi bagaimana kita meresponi dengan ketaatan yang mutlak terhadap panggilan Tuhan. Meresponi seperti Maria, dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya sebagai seorang wanita yang biasa saja. Dia meresponi dengan sungguh-sungguh panggilan Tuhan akan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ada yang tidak percaya diri ketika Tuhan memanggil seperti Musa. Tetapi akhirnya Tuhan memakai dia dengan luar biasa ketika Musa bersedia. Mungkin kita bukan orang yang tidak percaya diri. Saya merindukan bahwa kita seperti Maria, seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Respon terhadap panggilan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Sebagai bentuk ketaatan, mari itu ada di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan memakai kita. Buanglah segala ego kita, buanglah segala pendapat kita secara manusia. Biarkan Tuhan dengan bebas memakai hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menerangi mata hati kita. Supaya kita mengerti sebetulnya pengharapan apa dalam panggilan Tuhan ini. Di dalam Efesus 1 ayat 18, nats pembimbing tadi, mintalah supaya Tuhan menerangi mata hati kita. Supaya kita mengerti panggilan apa yang terkandung kekayaan apa yang terkandung di dalam panggilannya bagi kita. Kita tetap fokus kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sampai minggu yang keempat kita memperingatinya. Di dalam pengharapan kita, kekayaan pengharapan kepada kemuliaan Tuhan akan terjadi. Tuhan memanggil kita semua. Pribadi lepas pribadi, Tuhan memanggil kita. Mari kita menanggapinya, meresponinya dengan sungguh-sungguh. Bahwa betapa kayanya kemuliaan Tuhan yang dikhususkan. Yang ditentukan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang kudus dikatakan dalam Efesus 1 ayat 18. Kita adalah orang-orang kudus yang sudah diselamatkan. Saya rindu Bapak, Ibu, Saudara, kita semua dalam kehidupan kita terus meresponi, menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Hiduplah seperti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Maksud Tuhan nyatakan kepada kita, itu sudah pasti. Setiap orang percaya, Tuhan berikan maksudnya di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup di dalam maksud Tuhan itu. Bukan maksud kita. Kita hidup di dalam rencana Tuhan itu, bukan rencana kita. Seperti Maria. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Jadilah Tuhan dalam hidupku seperti apa maunya Tuhan. Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Kiranya Tuhan dipuji terus, dimuliakan terus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Masing-masing saya berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk meresponi firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita bersyukur kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu persis apa panggilan Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita bersyukur. Itu membuktikan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita ketika Tuhan memanggil kita.
Dan saat ini kalau kita belum meresponi panggilan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, mari kita katakan, respon kita itu kepada Tuhan di dalam doa. 1 menit ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kau yang memanggil, pakailah hamba menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Jadi alat untuk menaikkan Tuhan hamba. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh menerima panggilan Tuhan itu dalam hidup kami. Sebagai tanda bahwa Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan ketika Tuhan memanggil kami. Kami yang terbatas ini Tuhan, kami yang tidak mempunyai kemampuan apapun, kami yang cenderung mengikuti keinginan kami sendiri, cara berpikir kami. Tetapi kami boleh menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan ini dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami, segenap jiwa kami. Sehingga panggilan yang Tuhan berikan kepada kami itu sungguh-sungguh kami taati, sungguh-sungguh kami lakukan. Tuhan, kami mau membuka hati kami, membuka hidup kami, agar Tuhan memakai kehidupan kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan, membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan di masa raya Natal ini, bahwa panggilan itu begitu mulia. Tuhan menyampaikan maksudnya, isi hati Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Dan saat ini juga Tuhan menyampaikannya kepada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu Tuhan, teguhkanlah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan ini yang sudah membuka mata hati kami lagi untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk hidup taat sesuai dengan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba yang terbatas, Tuhan juga menolong sehingga firman Tuhan tetap dimeteraikan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, dalam ucapan syukur dan sukacita kami juga, kami ingin berdoa untuk semua Bapak Ibu Saudara yang Tuhan akan tambahkan satu usia lagi pada minggu depan. Kami mau berdoa untuk Bapak Stephen Kristanto, Bapak Dani Hadi, Saudari Endang Dorce Porayo, anak Wesalil Porhasido, anak Azalea Porhasido Lumban Raja. Pada tanggal 22 Tuhan akan menambahkan usia bagi mereka. Tuhan, Engkau yang sudah memanggil dan menetapkan mereka, menyelamatkan mereka. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan. Limpahkan berkat-Mu Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Dalam pertumbuhan anak-anak juga Tuhan Engkau menolong, sehingga mereka juga semakin menjadi anak-anak yang sehat, kuat, bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dalam pergumulan semua jemaat, Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan jalan keluar, berikan kesehatan, kekuatan, baik dalam kehidupan di keluarga maupun dalam pekerjaan. Pada tanggal 23 juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Kesia Anastasia. Tuhan juga Engkau memberkati hamba-Mu ini. Dalam usia yang Tuhan tambahkan, biarlah hamba-Mu juga terus ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan menjadi istri dan ibu bagi anak-anak. Biarlah kasih karunia Tuhan terus berlimpah dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk tanggal 25 Desember Ibu Natalia Subendi. Tuhan, kami berdoa bersyukur hamba-Mu juga Tuhan terus jaga dan pimpin hingga saat ini. Dan biarlah di tahun-tahun yang di depan ini juga, waktu-waktu hari-hari depan, Tuhan juga memberkati Ibu Natalia bersama-sama dengan suami dan anak-anak. Tuhan berikan kasih karunia berkat Tuhan, sehingga
Hamba-Mu juga terus dipakai sebagai istri dan ibu di tengah-tengah keluarga, dalam tempat pekerjaan maupun juga dalam pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan yang hari ini terus berharap akan kasih setia Tuhan. Tuhan akan limpahkan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas semua berkat-berkat yang sudah kita terima. Bapak Ibu yang belum bisa datang ke gereja dan memberikan secara langsung, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening yang sudah tertera di layar. Dan juga untuk Bapak Ibu yang berada di gereja, saat memberikan persembahan agar diperhatikan juga untuk tidak bersama-sama, tapi kita bisa mulai dari sebelah kanan saya, berderet ke belakang, maju satu-satu untuk memberikan persembahan. Setelah selesai baru dilanjutkan yang kedua, ketiga, seterusnya sampai di ujung sana, supaya kita tetap memperhatikan jarak kita juga ya. Baik, Bapak Ibu, ada 3 persembahan yang sudah terletak di meja, di kotak persembahan. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan untuk Natal, dan juga ada persembahan, apa satunya? Ada persembahan umum ya, di tengah-tengah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji memuliakan Tuhan, dan juga kami sudah boleh lagi dikuatkan melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang semakin hari semakin menguatkan kami, semakin membuat kami rindu untuk terus setia kepada Tuhan, terus setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah hati kami bersuka cita ketika kami memberikan ya Tuhan, karena itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini Tuhan. Pekerjaan Tuhan terutama melalui gereja kami GMI Philadelphia Surabaya. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah Kau tunjuk untuk mengelolanya, kiranya Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan di dalam mengelola keuangan gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia lahir untuk kami semua. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami,
selamat dunia. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, menebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah persembahan ini dipergunakan sebagai pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan biarlah juga Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha Bapak Ibu sekalian. Kini tiba saatnya Tuhan, kini tiba saatnya kita hendak menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Yesus telah lahir. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, bawalah firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua, dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.